Setelah materi-materi dalam hukum kewarisan perdata telah saya sampaikan pada saudara-saudara yang sebelumnya berupa video, mulai dari pembahasan sejak betapa pentingnya hukum waris di dalam bermasyarakat ini, sampai kepada masalah testamen. Dengan adanya testamen bukan berarti bahwa permasalahan dianggap selesai. Dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan baik di Belanda maupun juga di Indonesia, selalu saja bahwa si pewaris timbul kekhawatiran apakah dengan adanya testamen ini nanti tidak terjadi sengketa dari para ahli waris. Yang jadi pemikiran si pewaris ini adalah, walaupun sudah membuat testamen dengan sebaik-baiknya atau sudah dengan seadil-adilnya, ya bisa saja para ahli waris dapat informasi dari pihak luar ataupun timbul pemikiran bahwa dengan adanya testamen tersebut dimungkinkan tetap saja akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi ahli waris. Namun oleh karenanya, maka untuk mencegah jangan sampai apa yang dikehendaki dan merupakan kehendak terakhir dari pewaris, apa solusinya? Yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang sebagai pelaksana testamen atau eksekutor testamenter. Pelaksana testamen atau eksekutor testamenter. Ini memang istilah Belanda tetap saya angkat supaya nanti pada waktu Anda membuka dalam kepustakaan maupun juga Anda nanti jadi advokat atau sebagai konsultan, Anda akan tidak asing mendengar istilah-istilah ini. Inilah yang merupakan latar belakang kenapa di sini perlu adanya penunjukan seseorang atau beberapa orang sebagai pelaksana testamen. Terlebih kalau di dalam suatu keluarga ini ada anak-anak pewaris yang telah memperoleh pemberian sesuatu, apakah sebagai modal awal ya karena baru berkeluarga, ataukah ada utang piutang, ada ya, si anak itu meminjam sejumlah uang kepada orang tuanya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu. Lah ini utang-utang itu nanti apakah harus dibayar, diperhitungkan atau tidak? Juga kaitannya nanti dengan pemberian dari si pewaris kepada ahli warisnya, yang ternyata hal ini jumlahnya tidak sedikit. Atau juga si ahli waris ini pada waktu melangsungkan pernikahannya, misalnya di gedung yang mewah ya, di CTC, habis sampai sekian miliar. Nah ini nanti diperhitungkan atau tidak? Inilah pelbagai permasalahan yang memang harus dipikirkan dengan cermat oleh orang yang akan meninggalkan harta peninggalan, sehingga demikian penting
arti dan kedudukan dari seorang eksekutor testamenter. Bagaimana cara pengangkatan seseorang atau beberapa sebagai eksekutor testamenter? Sebagaimana diatur dalam pasal 1005 BW. Penunjukannya bisa dengan surat testamen. Dengan adanya surat wasiat atau testamen ini juga sebagaimana diatur pada pasal 1005 ayat 2, bisa satu orang, bisa juga 2 atau 3 orang. Satu orang dianggapnya adalah mampu, sehingga bisa saja ini satu orang. Permasalahannya, bagaimana kalau yang ditunjuk sebagai pelaksana testamen yang hanya satu orang ini meninggal dunia? Padahal sebagai pelaksana eksekutor ini, dia harus mengatur bagaimana pembagian dan pelaksanaan dari harta peninggalan, dan jabatan atau kekuasaan ini tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Ini kalau ternyata yang ditunjuk sebagai pelaksana testamen satu orang. Sebaiknya adalah 2 orang atau lebih. Karena apa? Kalau 2 orang atau lebih, apabila juga akan melakukan suatu tindakan tertentu, mereka ada teman untuk diskusi, sehingga apa yang terbaik dalam tahapan-tahapan sebagai pelaksana testamen. Misalnya setelah meninggalnya si pewaris, di sini datanglah beberapa orang kreditur yang melakukan tagihan-tagihannya merupakan utang pewaris. Nah, ini seorang pelaksana testamen sudah tentu dipilih orang yang menguasai atau cakap hukum. Apakah di sini harus langsung diselesaikan? Mestinya harus tidak demikian. Karena apa? Di dalam kewarisan perdata diatur mengenai apa yang disebut dengan termin van berat. Tapi ya, termin van berat itu BRAAD, bukan BRRAAK, bukan itu. Arti dari termin van berat sebagaimana diatur dalam pasal 1024, jangka waktunya adalah 4 bulan. Sehingga dengan adanya tagihan-tagihan ini, maka si pelaksana testamen ini mempunyai hak untuk menunda pembayaran kepada para kreditur dengan alasan misalnya sekarang sedang melakukan terlebih dulu pengumpulan harta peninggalan, baik berupa pasifa maupun aktiva, serta bagaimana sikap ahli waris. Apakah si ahli waris ini menyatakan menerima secara penuh, atau mungkin ahli waris menyatakan menolak untuk menerima warisan, atau ahli waris menyatakan menerima tetapi dengan syarat atau sebagai beneficiary unwarding. Jadi kalau pelaksana testamen 2 atau 3 orang, hal ini bisa berdiskusi. Atau juga apabila salah satu pelaksana testamen ini meninggal dunia, orang tidak pernah tahu
apakah yang sudah umurnya lanjut, mereka lebih dekat dengan kematian? Ini tidak dapat dipastikan, karena banyak juga, jangan ke orang tua, bayi lahir terus meninggal juga ada. Saya ulangi lagi, jadi di sini kalau salah seorang eksekutor testamenter meninggal dunia, maka si pelaksana testamen lainnya ini dapat meneruskan tugas-tugasnya, sehingga nanti apa yang dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta peninggalan ini dapat terwujudkan. Ini peninggalan didasarkan pada testamen atau surat wasiat, atau bisa juga dengan akte di bawah tangan. Ingat ya, bahwa akte di bawah tangan ini adalah suatu akte yang dibuat dengan tangan sendiri si pembuat testamen dan ditandatangani ya. Jadi surat ini adalah menyerupai sebagai holografis testamen yang sifatnya tertutup. Dengan sifat yang tertutup inilah kita harus ingat dalam teori-teori yang terdahulu, apa yang dikehendaki oleh si testamen yang kalau ternyata bahwa isinya merugikan kepada para ahli waris, dengan kata lain merugikan kepada para kreditor, di sini akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena apa? Di sini harus benar-benar apakah bertentangan dengan perundang-undangan ataukah tidak. Cara yang ketiga, penunjukan cara yang ketiga itu dengan akte notaris, atau lebih tepat dengan bentuknya terbuka sebagai open bar testament. Dengan testamen yang bentuknya terbuka sangat menguntungkan kepada si pembuat testamen, karena sejak awal ini ia sudah terlebih dahulu memperoleh nasihat-nasihat dari si notaris, sehingga apa yang dikehendaki setelah pewaris meninggal dunia dapat terwujud. Terlebih-lebih dalam pembuatan testamen ini ada saksi-saksi. Ini nanti diharapkan bisa meyakinkan kepada para ahli waris bahwa benar-benar apa yang dikehendaki oleh si pewaris dapat terwujud, dengan catatan bahwa si ahli waris ini pun juga mereka tidak dirugikan. Peran eksekutor testamenter inilah terlebih dulu akan mengatur, mengumpulkan, melakukan pencatatan segala harta peninggalan si pewaris. Dan pelaksana testamen ini juga tugasnya tidak enteng. Karena apa? Termasuk juga melakukan tagihan-tagihan. Sehingga dengan demikian apa sebenarnya yang menjadi larangan dari seorang pelaksana testamen ini? Yang dilarang oleh si pelaksana testamen sebagaimana diatur dalam pasal 1014, ia tidak boleh memindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya dari harta peninggalan ini. Tidak boleh. Sehingga juga memang selanjutnya nanti masih diatur pada 1014, ia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan
kepada para ahli waris. Dengan demikian, kewajiban dari pelaksana testamen ini sebagaimana diatur dalam pasal 1007 ayat 3 bahwa executor testamenter ini diwenangkan untuk menguasai seluruh harta peninggalan. Jadi baik berupa pasifa maupun aktiva. Dikuasai bukan berarti dimiliki. Dikuasai ini karena adanya kewajiban dari pelaksana testamen, sehingga dengan harapan adanya harta peninggalan yang secara keseluruhan dikuasai oleh testamen, nanti akan lebih dijamin keutuhannya daripada kalau tidak dikuasai oleh si pelaksana testamen itu sendiri. Apakah bentuknya suatu benda bergerak, benda tidak bergerak, mungkin dari segi kualitasnya menurun atau juga dari kuantitasnya tidak baik dan sebagainya. Inilah sehingga harus dikuasai oleh si pelaksana testamen. Jadi keutuhannya, kejujurannya akan lebih terjamin. Juga sebagaimana diatur dalam pasal 1009 BW bahwa pelaksana testamen ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penyegelan atas seluruh harta peninggalan. Jadi misalnya berupa benda bergerak, emas misalnya, dimasukkan dalam suatu peti, kemudian diberikan segel, sehingga kalau nanti segelnya rusak, ini menunjukkan hal ini sudah dibuka. Atau juga melakukan pemblokiran. Misalnya, khawatir adanya sebidang tanah ternyata dijual oleh salah seorang ahli warisnya, dari pelaksana testamen dapat melakukan pemblokiran atas tanah tersebut kepada BPN, sehingga nanti akan terhindar dari kemungkinan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu melakukan penyegelan. Juga seperti diatur dalam pasal 1010, pelaksana testamen ini harus membuat rincian catatan tentang harta peninggalan di depan ahli waris. Dengan melakukan pencatatan ini, karena bagaimanapun juga adalah lebih aman daripada tidak dicatat. Dan yang paling tahu harta peninggalan baik berupa aktiva maupun juga berupa pasifa, bahwa ahli waris akan lebih tahu sebetulnya berupa apa saja. Sehingga dengan melakukan pencatatan ini sekaligus nanti juga setelah berakhirnya kewajiban dari si pelaksana testamen ini dipertanggungjawabkan di depan para ahli waris. Bahkan apabila ada harta peninggalan ini berupa utang ataupun piutang, setelah dilakukan pencatatan, maka executor testamenter ini menurut pasal 1013 ia dapat melakukan tagihan atau piutang si pewaris.
dengan melakukannya tagihan-tagihan ini, sehingga nanti harus dipertanggungjawabkan utang-utang mana yang sudah jatuh waktu dan utang yang mana yang belum jatuh waktu. Dengan adanya tagihan-tagihan ini, pada akhirnya nanti apakah suatu tagihan ini semuanya sudah terbayarkan atau belum, kaitannya adalah kewajiban dari pewaris kayak dalam hubungannya utang piutang itu. Dan selanjutnya juga diatur pada pasal 1014 dengan adanya pelaksana testamen yang diberikan kekuasaan untuk mengatur sebagai eksekutor testamenter, ia menguasai seluruh harta peninggalannya, terbatas ya, dalam waktu 1 tahun, dan terakhir pun masih diatur pada pasal 1014, ia harus mempertanggungjawabkan. Dan bagaimana kalau terjadi selama si pelaksana testamen ini menguasai seluruh harta peninggalan dan ada ahli waris yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendadak dan mendesak, atau dengan kata lain ada kebutuhan yang sifatnya overmah. Ada ahli waris yang sakit dan dirawat, padahal BPJS belum diurus, sehingga harus terlebih dulu meninggalkan uang jaminan perawatan. Kalau setahu saya yang di Rawamangun itu besarnya 10 juta rupiah. Tanpa adanya uang pembayaran uang muka terlebih dulu, biasanya tidak diterima atau dengan alasan keadaan perawatan penuh, kecuali nanti harus terlebih dulu dengan booking. Nah, ini bakal si eksekutor testamenter harus bijak. Inilah harus bijak. Di satu sisi ia tidak boleh memindah tangankan harta peninggalan yang sedang ia urus. Di sisi lain ada ahli waris yang sangat membutuhkan. Ya, di sini ya harus diadakan kompromi dari para ahli waris untuk mengizinkan suatu benda yang mana yang terlebih dulu boleh dijual. Dengan dicari kesepakatan, ini kan semuanya adalah saudara, punya hubungan darah. Biasanya tidak terlalu sulit untuk mencapai persetujuan untuk menjual terlebih dulu benda tersebut, yang kemudian nanti akan diperhitungkan berapa kewajiban si pewaris tersebut. Sekalipun sudah dicapai kesepakatan dari para ahli waris, namun di sini juga harus ada izin pengadilan. Dengan dasarnya surat kesepakatan, kemudian pengadilan mengeluarkan izinnya si eksekutor testamenter ini untuk menjual sebagian benda tertentu, maka nanti dalam pertanggungjawabannya setelah berakhirnya kekuasaan sebagai eksekutor testamenter, diharapkan tidak akan terjadi permasalahan. Dengan melakukan berbagai kegiatan itu,
Pertama, ia dalam penguasaan seluruh harta peninggalan dan juga melakukan penyegelan, melakukan tagihan atau juga perlu dikeluarkannya biaya melakukan perawatan benda-benda tertentu. Ini semuanya kan tidak terlepas dengan biaya. Maka segala biaya yang timbul yang kaitannya dengan kewajiban dari pelaksana testamen seperti diatur dalam pasal 1017, semuanya dibebankan terhadap harta peninggalan. Jadi setelah diperhitungkan berapa jumlah harta peninggalannya dan pengeluarannya untuk apa? Misalnya juga untuk biaya penyegelan, biaya pemeliharaan benda-benda tertentu, biaya pengeluaran penagihan, ataupun juga pengeluaran biaya-biaya yang sifatnya overmark tadi, sehingga ada sebagian benda yang dijual. Inilah yang memang tidak ringan pekerjaan sebagai pelaksana testamen ini, sehingga kalau satu orang ya memang terasakan berat sekalipun ia adalah sebagai orang yang ahli. Dan ingat, kalau ternyata yang ditunjuk sebagai pelaksana testamen hanya satu orang dan ternyata ia meninggal dunia, menurut pasal 1015, hal ini tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Sehingga apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya harus nanti dari pengadilan menunjuk orang tertentu yang mempunyai track record yang baik, sudah bertentu sebagai pelaksana testamen ini diusulkan oleh para ahli waris yang setelah nanti akan diadakan wawancara dengan hakim. Di antara usulan-usulan ini, siapa kiranya yang patut dan cakap dia ditunjuk sebagai eksekutor testamenter. Dengan adanya tugas yang tidak ringan ini, apakah pelaksana testamen ini dapat upah? Upah ini adalah hal yang penting. Bahkan ya teman-teman termasuk dulu saya pernah ikut sebagai advokat, setelah kesepakatan mengenai berapa sih fee-nya ataupun sukses fee-nya dan berapa besaran setelah dituangkan surat kuasa. Itu bukan hal yang rahasia, karena ini adalah memerlukan waktu, tenaga, pikiran. Bahkan 3 atau 4 langkah yang akan datang harus sudah terpikirkan. Masa tidak ada honornya. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Tapi kalau mau yang ringan atau gratis, ya kepada lembaga bantuan hukum. Kembali lagi kaitannya dengan upah. Upah itu bisa saja telah ditentukan dulu di dalam surat wasiat ini, yang dimaksudkan di dalam lehat. Jadi di dalam lehat telah menentukan
ini diberikan sejumlah X rupiah dengan catatan bahwa Anda nanti akan ditunjuk sebagai eksekutor testamenter. Sehingga pada waktu dibukanya testamen, isi testamen bisa bermacam-macam. Kemungkinan isi testamen yang pertama adalah pengangkatan seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris atau sebagai eksekutor testamenter atau sebagai testamenter F6. Kemungkinan yang kedua sebagai legataris, dan yang ketiga mungkin sebagai wali atau sebagai eksekutor testamenter seperti diatur dalam 1005, juga mungkin sebagai Bewinvoerder sebagaimana diatur dalam pasal 1019. Isi lehat di dalamnya bisa berupa pemberian sekian rupiah atau satu benda tertentu atau beberapa benda sejenis dengan catatan ia sebagai pelaksana testamen. Bisa, ini kaitannya dengan upah. Tetapi kalau juga tidak ditunjuk, tidak disebutkan dalam lehat, apakah si pelaksana testamen ini dapat nagih? Orang capek bagaimana melakukan pengurusan, melakukan beberapa pekerjaan untuk penagihan, penyegelan, pengurusan atau perawatan segala kebendaan peninggalan ini, masa tidak ada upahnya? Kalau upah ini ternyata tidak ditunjukkan berapa besarannya atau tidak disebutkan, menurut hukum adalah adil, maka si pelaksana testamen dapat melakukan biaya honornya yang besarannya seperti diatur pada 411 BW. Seperti diatur pada 411 BW. Berapa besarannya? Yaitu alternatif pertama lah 3%. 3% dari total pendapatan, jadi harus diperhitungkan, atau sebesar 2% dari total pengeluaran, atau sebesar 1,5% dari jumlah modal yang dia terima. Jadi si pelaksana testamen ini harus memperhitungkan berapa harus sesuai dengan apa yang telah ia lakukan dan jasa yang wajar. Ini perlu ada kesepakatan karena sejak awal pun para ahli waris ini sebenarnya sudah diberitahu nanti siapa sebagai pelaksana testamen. Dengan adanya pelaksana testamen, maka dalam hukum telah menentukan adanya sekelompok orang-orang yang tidak boleh ditunjuk sebagai pelaksana testamen. Sebagaimana diatur dalam pasal 1006 BW, orang yang tidak boleh ditunjuk sebagai pelaksana testamen adalah yang pertama, seorang wanita yang terikat dalam perkawinan. Memang di dalam 1006 begitu. Seorang wanita yang terikat dalam perkawinan. Ini harus kita renungkan bersama. Kalau kita hubungkan dengan pasal 30 juga 31 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74,
di mana dalam pasal 30 ini menyebutkan yaitu bahwa suami istri semuanya memikul kewajiban yang luhur dalam keluarga sebagai sendi dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kedudukan istri adalah seimbang atau setara. Berbeda dengan sebagaimana diatur dalam pasal 108 juga 110 BW, di mana seorang wanita yang terikat dalam perkawinan ini adalah termasuk orang yang tidak cakap hukum. Ini bertentangan. Terlebih-lebih kalau kita perhatikan juga pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami. Tegas lagi, apalagi juga kalau kita perhatikan pada pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, dalam pergaulan masyarakat. Kalau seimbang, akibatnya apa? Seperti diatur pada ayat 2, pasal 31 ayat 2, yang berarti bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Berarti masing-masing pihak berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Nah ini, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan, adalah tidak mungkin bahwa pada saat yang bersamaan untuk mengatur hal yang sama menimbulkan permasalahan hukum mana yang harus diberlakukan. Maka berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Apa alasannya? Kita kembali kepada pemahaman asas-asas hukum di dalam pengantar ilmu hukum, PIH, bukan pengantar ilmu hitam, pengantar ilmu hukum. Apa yang disebutkan di sana? Ini sebagai asas hukum posteriori derogat legi inferiori. Posteriori derogat legi inferiori. Artinya dengan adanya aturan-aturan yang baru dan mengatur hal yang sama, maka hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi. Jadi di sini tidak ada yang sifatnya kontradiktif, karena dengan didasarkan ini menjadi ketentuan pada pasal 108 juga pada pasal 110 BW menjadi tidak berlaku lagi. Apakah hal ini sah? Kita harus yakin sah. Apa alasannya? Bahwa teori-teori penghapusan dari suatu hukum atau suatu peraturan perundang-undangan ini akan ada dua kemungkinan. Pencabutan secara tegas dan pencabutan secara diam-diam. Yang ketiga adalah mereka yang berada di bawah pengampuan, di bawah lembaga kuratil. Mereka yang di bawah lembaga kuratil adalah orang-orang yang sudah dewasa, tapi termasuk orang yang tidak cakap hukum. Misalnya di sana
disebutkan pada 433 orang itu karena dungu atau juga karena kalau dilihat dari segi IQ-nya mereka adalah orang-orang yang IQ-nya di bawah 25 misalnya, yang idiot, ataupun juga mereka orang-orang pemboros. Orang yang menyelenggarakan lembaga kuratil inilah ia sebagai kurator. Karenanya sebagai kurator ini benar-benar harus memperhatikan kepentingan para kurandusnya, sehingga mereka tergolong orang-orang yang tidak boleh ditunjuk sebagai eksekutor testamenter. Selanjutnya, masih dalam pasal 1006, orang yang tidak boleh ditunjuk sebagai pelaksana testamen ini adalah orang-orang sebagaimana ditunjuk dalam 1330. Ditunjuk dalam 1330. Sebenarnya isinya dalam 1330 ya sama dengan apa yang saya katakan tadi. Namun di sini adalah memang di dalam pasal 1006 ini isinya adalah demikian. Yang ditunjuk sebagai pelaksana testamen bisa saja bahwa orang yang menunjuknya ini mungkin apakah dia sedang begitu gembira, atau sebenarnya apa yang ia perkirakan adalah tidak tepat, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor testamenter kemungkinan di sini adalah tidak tepat, tidak pas. Oleh karenanya di dalam pasal 1022 dimungkinkan adanya eksekutor testamenter yang dipecat. Apa alasannya sebagai pelaksana testamenter ini ia dipecat? Yang pertama, karena bahwa si pelaksana testamen ini tidak memberikan pertanggungjawaban. Jadi inilah tetap berkaitan erat seperti saya ungkapkan di depan pada pasal 1014. Si pelaksana testamen ini harus menyampaikan pertanggungjawabannya kepada para ahli waris, berapa dari nilai-nilai harta peninggalan yang berupa aktiva ataupun juga harta peninggalan yang berupa pasiva. Yang kedua, orang yang tidak boleh ditunjuk sebagai pelaksana testamen adalah orang yang berkelakuan buruk. Ya jelas ya, tapi kadang-kadang sulit juga orang untuk menebaknya. Dia sebenarnya orang yang baik ataukah orang yang berkelakuan buruk. Misalnya seorang penjudi, jadi terkenal dengan orang yang berkelakuan buruk, atau juga sering menimbulkan gangguan-gangguan dalam masyarakat yang perilakunya adalah tidak sesuai dengan adat sopan santun dalam masyarakat itu. Ini pun juga tidak boleh dia kalau ditunjuk maka dapat dijadikan alasan dipecat. Atau juga alasan yang ketiga, karena si pelaksana testamen ini ternyata tidak mampu, bukan tidak mau,
ternyata si pelaksana testamen ini ternyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Ya karena derajat keilmuan yang terbatas sehingga dia tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya, karena memang untuk mengumpulkan kekayaan seseorang ini adalah bukan hal yang gampang, apalagi juga termasuk memperhitungkan adanya bunga dari suatu lembaga perbankan. Ini juga harus dilihat, ataupun juga dari suatu panenan yang diperoleh selama pengurusan itu. Bahkan alasan selanjutnya, ia dapat dipecat dari jabatannya sebagai pelaksana testamen apabila ia dijatuhi putusan pailit. Seru lagi, karena dijatuhi putusan pailit. Kenapa? Orang yang dijatuhi putusan pailit dikarenakan ia mempunyai banyak utang. Karena apa? Disebutkan dalam undang-undang kepailitan, paling tidak ada 2 kreditur atau lebih, sehingga punya banyak utang. Karena banyak utang-utang ini, sehingga dengan tugas-tugas yang ia berikan dikhawatirkan nanti harta peninggalan orang yang menunjuk ia sebagai pelaksana testamen, tapi dari kekayaan yang telah ia kuasai ini ada penyalahgunaan, sehingga ia karena dijatuhi putusan pailit, maka sejak itu ia dapat dipecat sebagai pelaksana testamen. Alasan lain masih diatur pada pasal 1022, ia dapat dipecat sebagai pelaksana testamen ia dikarenakan sedang berperkara di pengadilan. Berperkara di pengadilan. Karena dengan ia sedang berperkara di pengadilan, ini sering menggambarkan orang bahwa adalah orang yang tidak baik. Padahal orang yang sedang berperkara ini belum tentu ia orang yang tidak baik. Tapi karena ini sudah menjadi hal yang umum, jangankan sedang berperkara di pengadilan, baru dipanggil polisi saja, kadang-kadang masyarakat sudah memberikan penilaian bahwa ia adalah orang-orang yang tidak baik. Inilah materi mengenai pelaksanaan testamen yang selanjutnya akan saya sampaikan kepada saudara-saudara, yaitu membahas mengenai Devin Further serta pemberian-pemberian yang harus diperhitungkan dan tidak diperhitungkan, serta harta peninggalan yang tidak terurus atau sebagai onbeheerde nalatenschap. Oke, semangat dan selamat pagi.